Pagi ini hari Kamis tanggal 23 ya September 2021, pertemuan kedua kita untuk materi dari perkuliahan teori formal otomata. Sebelum masuk ke sana saya coba ini, ini pengantar dari teori bahasa otomata. Nah, kita di sini materinya itu pengantar otomata dan kompilasi. Nampak ya, anak? Nampak, Halo? Pak. Oke, pendahuluan, organisasi materinya, referensi, evaluasi. Nah, sebagai gambaran dari awal, kita buat di sini. Apa itu otomata dan kompilasi? Kita mesti kenal dulu filosofinya sebenarnya seperti apa sih sebenarnya di luar sana ketika mau belajar belajar ini. Artinya anak paham dulu konsepnya. Kita itu belajarnya itu ada belajar, kita mata kuliahnya apa, materinya apa itu kita paham dulu filosofinya. Ini sebenarnya untuk apa? Gunanya untuk apa? Perlunya untuk apa? Di kehidupan itu seperti apa? Di kehidupan nyata itu digunakan seperti apa? Manfaatnya apa? Jadi itu yang perlu Anda pahami. Nah, di sini dijelaskan otomata adalah model. Nah, ini model. Nah, model dari sistem apapun yang akan kita komputasikan. Nah, tidak ada bidang apapun dalam teknologi informasi yang tidak terkait dengan teori yang ini. Dahsyat ini, teori dari otomata. Nah, semua bentuk ini sistem, nah, the discrete, continue, bahkan hybrid. Nah, hybrid itu adalah gabungan antara event dari discrete dan continue dalam satu sistem. Nah, dapat menghasilkan model dimodelkan dengan teori dikdaya ini, yaitu otomata dan kompilasi. Nah, ini kalau Anda matematika discrete kan discrete secara mulai discrete secara continue. Bahkan hybrid gabungan dari event discrete dan continue tersebut. Sementara kompilasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merancang dan membangun bahasa pemrogramannya. Jadi kita belajar ini paham dulu konsep teorinya di sini. Dari model dari bata ini ada model ya. Mata-mata ini adalah model. Nah, kalau jadi kita ada kompilasi. Nah, kompilasi ini kita tuangkan, kita merancangnya dan membangunnya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu apa saja? Boleh bahasa C, Java, HP, nah dan lain-lain semuanya bisa. Postgro, Ruby, Swift, banyak lagi bahasa pemrograman itu. Nah, sebenarnya untuk bahasa pemrograman ini banyak toolnya yang digunakan di sini. Nah, kompilasi merupakan salah satu bidang yang memanfaatkan teori ini. Oke, selanjutnya pendahuluan. Oke, nah komputasi menjadi isu penting karena mempelajari bagaimana kita dapat merancang mesin yang mampu melakukan proses-proses intelektual yang mulanya hanya dapat dilakukan manusia. Nah, namun dalam merancang seringkali kita terkendala dengan berbagai macam batasan. Kita ini kan merancang. Nah, intinya komputasi ini adalah isu terpenting karena mempelajari bagaimana kita merancang mesin. Kita di sini merancang mesin. Tapi kan kalau kita merancang mesin ini, seringkali kan kita ada kendala. Dari kendalanya itu apa? Hardware-nya, software-nya, atau dari bahasa pemrogramannya sendiri. Nah, tetapi apakah benar jika batasan-batasan yang dimiliki komputer pada dasarnya disebabkan oleh kelemahan programmer? Nah, programmer ini adalah manusia, bukan batasan instruksi yang dimiliki oleh mesin. Mesin ini kan yang dibuat oleh manusia. Nah, disinilah batasannya yang menjadi batasannya tersebut kelemahannya adalah dari programmer sendiri, dari manusia ini. Jadi mesin ini kan dibuat oleh manusia. Yang paham itu adalah manusia. Nah, kita kasihkan suatu yang bisa machine learning ya, kecerdasan buatan. Dan dia bisa berpikir layaknya seperti manusia. Nah, itu adalah komputer itu sendiri. Nah, yang paham isi di dalamnya itu adalah kita sebagai programmer. Nah, jika ya, maka kita berharap agar batasan tersebut dapat terreduksi melalui pengembangan teori komputasi. Oke, ada yang mau join, saya approve dulu.
Kembali lagi di sini. Selanjutnya pendahuluan. Nah, di sini ya. Pendahuluan. Nah, sub bidang apapun dalam informatika, ingat, informatika, bukan sistem informasi. Nah, makanya dalam mata kuliah Teknik Informatika itu ada teori formal bahasa otomata. Nah, di sini nggak ada. Makanya ketemu lagi dengan matematikanya ada di sini, matematika. Nah, ide gagasan ini dirupakan ke dalam bentuk model komputasi. Nah, beberapa disiplin ilmu yang diadopsinya adalah neural net. Nah, di sini disebut dengan finite automata. Nah, sistem logika formal. Di sini disebut dengan proof method. Sistem tata bahasa, psycholinguistik. Nah, apa itu arti bahasa? Bagaimana manusia mengembangkan bahasa? Bagaimana manusia memahami bahasa? Bagaimana manusia mengajarkan bahasa ke anak-anaknya? Bagaimana cara menyatakan gagasan? Bagaimana manusia membangun kalimat dari gagasan yang ada dalam pikirannya? Nah, inilah konsepnya. Model dari komputasi. Yang kedua, subbidangnya adalah teknik rekayasa untuk mengimplementasikan model ke dalam sebuah bentuk sistem yang terkomputasi. Nah, di sini disebut dengan programming atau coding. Nah, disinilah kata gagasannya di sini awalnya sini, ide gagasan ke dalam bentuk model. Kita modelkan komputasinya itu gimana modelnya. Nah, di sini ada disiplin ilmu yang di atasnya. Ada neural net, ada sistem logika formal, ada sistem tata bahasa. Nah, selanjutnya yang kedua, nah teknik kita untuk mengimplementasikan model yang ini nih ke dalam suatu sistem. Sistem terkomputasi. Nah, yang disebut dengan programming atau coding. Misalnya Anda buat aplikasi, suatu aplikasi yang menghasilkan suatu informasi dan knowledge. Nah, ini mesti paham dulu programmingnya atau codingnya. Dan sebelumnya itu paham dulu proses algoritmanya apa. Ketika dijalankan algoritmanya dari step by stepnya, algoritmanya Anda paham, sehingga Anda selesai. Ketika Anda kompilasi, Anda jalankan, dia sukses sehingga memberikan suatu informasi output, informasi pengetahuan. Oke, selanjutnya saya berikan di sini. Nah, ini adalah non-Chomsky adalah membuat model matematis untuk mendeskripsikan bahasa sekaligus menjawab pertanyaan tentang psikolinguistik. Nah, sebenarnya linguistik lebih pada psikolinguistik kata bahasanya ini. Untuk ini kalau ini di sininya kalau nanti Anda buat skripsi ini NLP, Natural Language Processing. Ada semester dari angkatan kita membuat skripsinya model yang seperti ini. Misalnya konteks teks suara untuk pengenalan tata bahasa Batak untuk penormalannya biar dia lebih normal dan ketika diucapkan dituliskan di dalam satu bahasa di konteksnya itu dia akan mengkoreksi bagaimana tata bahasa itu yang benar. Nah, selanjutnya ini membuat berangkat formal untuk memodelkan properti bahasa disebut dengan grammar. Authentication. Nah, perbedaan antara bahasa manusia dan bahasa komputer adalah kita sampai sekarang belum mengetahui bagaimana cara kita mengartikan bahasa. Sementara kita mengetahui secara pasti cara komputer mengartikan bahasa. Artinya komputer kalau Anda contohnya dari text voice recognition. Anda pernah voice recognition, migrasi ke pindah ini text voice recognition. Jadi ketika Anda ketikkan suara pesan atau bilingnya dari suara atau dari Google Anda ketikkan atau Google terjemahan memberikan Anda ketikkan suaranya, Anda ketikkan tulisan, Anda suruh dia bersuara atau Anda belajar bahasa Inggris, Anda ketikkan bahasa Indonesianya, Anda translate ke Google Translate. Nah, Google Translate itu ada tulisan bahasa Inggrisnya, itu Anda klik sound-nya di sana dan sound di sana akan mengucapkan grammar
apa pengucapan dengan pronunciation yang benar. Itu dia. Artinya sesuai itu adalah manusia yang menginputkannya. Tinggal dari komputer hanya mengolah informasi sesuai dengan kemampuannya apa yang diinginkan manusia. Kadang terjadi error, kadang nah itu dia nggak sanggup kadang dia mengarahkan ke hal yang lain. Kadang perintah yang kita berikan manusia itu kadang tidak nyambung dengan diri. Oke. Di sini ada match, flat and pitch, rancang finite, automata untuk memodelkan neuron network. Yang tadi saya katakan ini. Ya kan? Nah, sini kan sistem tata bahasa physical language. Oke, nah ini. Stephen Klein menemukan model representasi lain dari automata melalui regular expression. Alan Turing menemukan model untuk mengindikasikan apakah sebuah misalnya dapat dikomputasi. Ini kita mengajar mesin Turing. Oke. Nah, model komputasi awal, misalnya sini adalah CPU, Central Processing Unit. Di sini adalah memory. Nah, awalnya seperti ini ya. Ada feedbacknya, ada CPU dengan memory back ini. Dan satu kalau mode komputasi sekarang adalah ada feedback ini. Ada memori sementara akan bisa input dan outputnya ke CPU tujuannya. Nah, CPU ini akan keluarannya dan memberikan informasinya adalah ke memori keluaran. Sementara dari memori masukan akan masuk ke sini, memori masukan. Masuk ke CPU. Memori keluaran masuk ke CPU. Nah, info dari output keluarannya ini dia, memori sementara, memori keluaran. Sementara memori sementara itu ada timbal feedbacknya, timbal balik. Bisa memberi inputan dan bisa menyimpan di CPU dan bisa menyimpannya sementara di sini. Oke, bagaimana proses untuk komputasi? Nah, cukup digambarkan kalau Anda berjalan matematikanya. F, kurung fx. Sama dengan X tambah X. Itu maksudnya proses dari komputasi. Oke, contoh dari ini nampak nggak? Jelas nggak? Atau saya zoom lagi? Halo? Dengar semuanya? Jelas, Pak. Oke. Nih, proses pertama ambil. Nah, di sini. Misalnya, ini logikanya, logika berpikirnya dari bahasanya. Ini kan tadi dari awalnya nih. Ini adalah memori masukan. Apa yang akan dimasukkan dulu? Hitung X tambah misalnya memori programnya di sini adalah hitung memori program di sini adalah X tambah dengan X, hitung 2X tambah X. Nah, langkah pertamanya untuk yang pertama yang tersebut adalah memori apa memasukkannya adalah misalnya X sama dengan X ini ya. Ini kan memori programnya nih di sini nih. Nah, di sini kan ada nanti memori masukannya. Misalnya X adalah 3. Ya, misalnya X3. Nah, selanjutnya apa? Nah, dari X3 ini memasukkannya. Nah, akan diproses lagi memori sementara. Nah, sementara di sini akan menginputkan apa? Z, misalnya. Jadi kan yang ini, nih. Yang ini tadi ya, ini keluarga. Berarti kan X-nya kan 3 tuh. Berarti Z ini kan adalah variabelnya si Z di sini. 3, berarti kan X-nya tadi kan 3. Di sini kan ada X nih. X ini adalah 3, ya kan? 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau dia fx, ada 2 nih, fx, ya, fx di sini. Fx, nah di sini. Maka dengan sini Z ditambah dengan 3 sama dengan 9. Benar kan? Z ini kan hasil Z inilah. Ya kan? Iya, Pak. Oke, yang keempat di sini. Nah, selanjutnya apaan katanya? Nah, hasil dari ini akan disimpan ke sini, akan dikeluarannya apa? Adalah fx sama dengan 9. Nah, ini informasinya. Oke, lanjut. Oke. Nah, sini. 3 model mesin komputasi yang akan kita belajar dalam automata. Ada FA, ada VDA, ada Turing mesin. Nah, saya jabarkan dulu. Nah, FA adalah
Finite Automata sejauh ini telah memanfaatkan adalah untuk merancang lexical analysis, aplikasi editor teks nih. Anda boleh cari jurnalnya sebagai referensinya, pemanfaatan dari FA, Finite Automata. Nah, atau pengenalan pola, Fault Tolerance System. Contohnya, oke, saya buka di sini, kata cari di sini jurnal yang berhubungan dengan otomata. Kita Google ya, salah nih. Google.com jurnal, kuncinya keywordnya Finite Automata Application. Oke, jurnal automata. Nih, kita cari sini. Nah, ini contoh implementasi state automata FSA. Dalam apaan? Kita cari di sini. Nah, dapat kan? Nih, berarti tidak sia-sia kita belajar dari bahasa formal otomata nih. Berarti bisa kita terapkan riset penelitiannya tersebut di dalam suatu penelitian yang bisa dipublish, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan bisa tersistem. Ini contohnya. Nah, implementasi ini dulu otomata dalam proses registrasi work plan pada pusat kebugaran. Nah, ini adalah proses registrasi dibuatnya. Nah, kita lihat di sini apa yang diisi dalamnya. Ini dia diagramnya, diagram step-nya di sini, totalnya, prosesnya. Nih, penjualan pustakanya apa isi di dalamnya. Ini logikanya. Nah, ini untuk mengapakan dia tabelnya di sini. Tabel berat badan kurang, berat badan ideal. Nah, ini dia buat aplikasinya. Pemodelannya. Pemodelannya. Nah, ini dia modelnya. Logikanya di sini. Nah, input member, lagian sekian, ini nampak di sini. Nah, kesimpulan di sini, kita lihat cek asalnya apaan gitu kan. Nah, di sini apaan? Finite semata berjenis ML sangat membantu dalam proses seorang untuk menentukan pilihan program workflow outline dan memberi gambaran sistem cukup detail menentukan program latihan yang tepat. Ini artinya kalau orang fitness nge-gym katanya sini berarti memberikan pola latihan yang tepat. Jangan sampai latihan itu tidak salah dari ketentuan prosedur. Jadi ini yang harus dilakukannya. Oke. Nah tadi katanya tadi kalau di sini kan untuk FFA itu saya gambarkan tadi FFA itu untuk editor tag. Nah kita cari editor tag jurnalnya. Nah biar gak ada dapat jurnal FFA and editor tag, editor teks. Nah, ada nggak? Kita cek di sini saja ini. Nah, ini dia. Ada, jangan salah. Nah, ini dia. Kita cek di sini. Nah, ini. Nah, Viola Ferreris Finite Automata untuk pengujian hasil pada mesin otomata. Ini dia. Nih, kita buat di sini hasilnya. Hasilnya, teksnya. Ini bisa kita jabarin nanti. Oke, yang lain apa jurnalnya lagi? Nah, string, FS singular, nih. Nah, penerapan finite state otomata pada mesin game. Oke, berarti kita belajar dari bahasa otomata ini bukan suatu hal yang ini, yang tidak ada nyambung filosofinya apa sebenarnya gitu kan. Jadi kita konsep belajar otomata ini ada outputnya, keluarannya itu apa loh gitu. Gunanya buat apa? Nah itu dia. Contohnya dari push down automata VDA. Jadi telah dimanfaatkan untuk mengenali bahasa terstruktur, konteks, free grammar, kamus data, atau query script. Nah, jurnal saya buka di sini. Kita cari jurnalnya. Berarti jurnal ini menyatakan penelitian yang berhubungan ini. Apa manfaat dari VDA itu? Jurnal push down automata. Nah, kita lihat apa yang berada di sini. Oke.
Oke, nah, di sini jurnal ya, media jurnal. Dia pembelajaran otomata pada punya. Oke, siap di sini. Nah, kita buat pengalaman pilah. Ini dia pengembangan. Nah, ini ada. Saya bilang gitu. Bukan sekedar bukan nggak ada dia gitu kan. Nah, ini. Oke, misalnya di sini. Saya buka dulu isinya. Apa sebenarnya materi yang ada di dalamnya? Oke, nah, aplikasi pencocokan string dengan metode finite ini FA juga saya nggak pakai ini, berarti salah ini. Nih, oke, kita close. Oke, kita cek sini. Nih, media pembelajaran teori bahasa mata pada materi pushdown berbasis multimedia. Berarti dia buat media pembelajaran teori. Nih, bukan ini jurnalnya media pembelajaran, bukan ininya, berarti ini ada salah konsep. Kita close dulu. Oke, saya cari di sini jurnalnya aplikasi sampah. Ini dia. Sambil download ini dulu. Oke, nah kita buka di sini aplikasi sampah. Nah, dia penerapan aplikasi. Nah, ini dia. Pengembangan aplikasi permainan pilah sampah menggunakan metode finite state machine. Finite state machine di sini kita gunakan ENFA, epsilon NFA. Nah, dia gimana permainannya tersebut? Nah, kita cek di sini. Nah, ini dia, trash gate-nya. Kita dia buat apa di sini? Nah, ini. Nah, ini. Ini kan keadaan awalnya. Dia memilih antara game sampah organik dan sampah non organik, sampah organik dan non organik. Nah, tadi kan dipilih nih, yang organik masuk kemana, yang non organik. Nah, ini kan lewat-lewat terus. Jadi ketika di game kan masukkan, dia akan menambahkan poinnya. Nah, ini cocok dia nih. Nih, undang sama. Ini dia. Nah, ini konsepnya. Oke, itu yang VDA-nya ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, mesin Turing dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi ketidakmampuan penulisan sebuah program komputer. Sejauh ini kita dapat menyakini bahwa jika suatu persoalan tidak dapat dimodelkan dengan mesin Turing, maka persoalan tersebut tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara komputatif oleh mesin komputasi apapun. Nah, ini kalau kita cari jurnalnya di mesin Turing, mesin jurnalnya, pembuatannya di mana? Oke. Nah, ini dia bagusnya. Pertama, pengantar otomata dan kompilasi. Kedua, ada otomata dan operasi matematikanya bagaimana. Ketiga, teori otomata dan matematikanya. Selanjutnya, pertemuan 5 dan regular expression and finite automata. Yang kelimanya, saya biasa ini, kalau kecepatan. Nah, yang keenamnya adalah derivation, expression, dan finite automata. Yang ke ininya non-deterministic finite automata. Nah, yang 11 adalah masalah regularitas. Oke, yang 12 grammar normalisasi. Nah, di sini tentang pengambiguitas, penyerahan konteks free language. Nah, yang ketiga adalah VDA, push down automata, dengan mesin Turingnya. Yang ke-15 compilation dengan fase overview. Yang ke-16 lexical analysis dan syntax analysis. Nah, lexical analysis overview, lexical analysis generator dan studi lexikalnya. Ini lebih pada pengetahuan ada pengujiannya. Nah, di sini baru ada ujian akhirnya. Nah, referensinya di sini Anda boleh dari internet, boleh dari Google nih. Masih lama bukunya zaman laptop nih. Alfred dengan ini. Dengan teori dari pendukung adalah teori otomata dengan proses terapannya dari Haryanto Bambang. Legend otomata dengan bahasa formal sebagai pengantar dari dan biasanya orang pakai viral ya, otomata Jogja 2001. Oke, di sini ada projectnya nanti untuk bahasa otomatanya, contoh otomatanya tersebut. Oke, YouTube ya. Nah, contoh YouTube-nya kalau Anda udah subscribe,
Oke, di sini ketika Anda sudah subscribe di sini, kita alihkan ke channelnya ya, channel informatika, bentar, channel informatika ya, informatika UPP, itu bisa demikian. Nah, ini dia. Udah pada subscribe semuanya ya. Nah, ini contoh dari saya buatkan di sini. Nah, ini salah satu dari untuk judul dari skripsi. Nah, ini skripsinya tersebut dari ini adalah nih, ini dia. Nih, kita lihat di sini. Kita jalankan dulu, bersabar dulu. Nih, normalisasi kata dasar bahasa Batak atau Lavenstein method. Nah, di sini yang dibuat itu adalah si Cindy Maulia yang kemarin baru wisuda. Nah, di sini dia buat aplikasinya. Jadi kan ada aplikasi yang dibuatkan di sini. Jadi kalau Anda buatkan skripsi yang untuk ini, nah, ini. Nah, normalisasi dari bahasa bagaimana bahasa Mandailing itu dinormalisasikan. Jadi emang Winbird ini nih. Yot. Nah, kita tunggu Yot. Nah, kita Yot ini artinya mungkin kata yang dimaksud adalah Yot artinya mau. Jarak adalah 2. Kemungkinan kata yang dimaksud adalah kata giat yang artinya mau. Nah, itu. Karena kan jadinya inilah yang kita tuangkan metodenya. Di dalamnya kita di sini menggunakan metode Lavenstein method. Oke. Nah, sekitar inilah dia untuk gunanya untuk belajar bahasa otomatis. Oke, di sini ada yang baru join jam. Saya close, saya stop di sininya. Terima kasih untuk penyapaan di situ.